Guru di era digital itu kalau kalau kita sebagai muslim juga kita ada hadisnya bahwa mengajarlah sesuai dengan zamannya gitu ya. Termasuk dengan saat ini di era transformasi digital, tentu Bapak Ibu guru juga harus adaptif untuk bisa menerapkan teknologi dan sebagainya untuk mendukung proses pembelajaran dan tentunya hasil belajar anak. Kalau kita kemudian tidak mau merubah, tidak beradaptasi untuk itu, maka anak-anak juga akan boring di kelas gitu kan ya. Jadi kalau metodenya cuma begitu-begitu saja, tidak menerapkan digitalisasi, tentu juga akan membuat proses tidak menyenangkan. Kalau prosesnya tidak senang, hasilnya tentunya tidak memuaskan gitu ya. Jadi guru pada era ini yang dituntut adalah mampu beradaptasi untuk bisa melayani, memfasilitasi proses pembelajaran yang tentunya harus berpusat kepada peserta didik, sehingga nanti bisa mengantarkan student well-being, intinya itu kesejahteraan untuk peserta didik. Itu mas. Oh, iya. Terus gini Pak, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di era digitalisasi ini menurut Bapak apa saja nih Pak? Kompetensi guru itu kan ada 4 secara ini ya, secara teori yang kita pelajari. Kemudian di situ kalau dikaitkan dengan era digital, tentu kita harus memiliki kompetensi untuk bisa menguasai digitalisasi itu, menguasai digital itu. Bahkan saat ini AI ya, Ya. AI itu guru harus familiar juga, jangan sampai nanti anak familiar gurunya enggak gitu kan. Nah, kita membuat soal sulit-sulit cukup diketik ulang di ChatGPT selesai gitu ya. Nah, artinya dari segi itu saja guru harus membuat misalnya assessment soalnya yang enggak bisa dianalisis secara gampang oleh ChatGPT gitu kan ya. Jadi soal yang levelnya sudah high order thinking skill yang kemudian itu harus mengkontekstualisasikan soal-soal. Kalau kemudian hanya sekelas soal yang ingatan, tentu ChatGPT dengan sangat mudah untuk menjawab gitu kan. Nah, kalau kemudian kita hanya mengandalkan Microsoft PowerPoint misalnya, anak-anak kita aja udah pinter Canva, pinter Gamma App dan lain sebagainya, maka guru juga harus beradaptasi dengan itu. Harus pinter AI juga gurunya. Gitu mas. Oke. Oke. Terus ada pertanyaan lagi Pak, apa saja strategi efektif yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi yang terintegrasi dengan teknologi digital? Oke, strategi efektif tadi kata kuncinya adalah memfasilitasi itu ya. Oke. Jadi sekarang guru itu bukan satu-satunya sumber untuk kemudian menjadi Superman di kelas gitu kan ya. Nah gitu, guru yang paling tahu enggak. Kita fungsinya adalah strateginya yaitu tadi memfasilitasi. Ketika ada sesuatu hal yang perlu dipecahkan oleh peserta didik, kita bisa menggunakan cara coaching gitu ya. Jadi mengcoaching anak deh. Ketika kita mengcoaching itu bagaimana anak akan bercerita masalahnya apa, kemudian kita memancing, memberikan pemantik. Kalau masalahnya seperti itu berarti kamu akan seperti apa. Jadi masalah ada dari siswa, kemudian pemecahannya juga dari siswa. Gurunya adalah fasilitator. Hanya seperti itu. Begitu juga ketika dikaitkan dengan apa tadi, transformasi digital gitu ya, sama saja anak-anak juga ketika mengalami kesulitan, mereka akan bisa saling sharing, saling diskusi dengan rekan mereka, Bapak Ibu guru. Ya, fungsinya adalah sebagai fasilitator. Ada sesuatu mungkin menggunakan teknik coaching gitu. Itu mas Oh, strateginya. Pokoknya sudah nggak ada zamannya guru itu tahu segalanya, iya. enggak. Sekarang tahu kalau ini malah Nah, repot kan. sulit. yang tahu segalanya AI itu AI selesai gitu. selesai. Eh, apa yang menjadi tantangan bagi guru Pak dalam mengimplementasi pembelajaran digital ini? Tantangan yang paling mendasar adalah bahwa paradigma guru itu sendiri
gurunya mau nggak berubah. Kalau gurunya nggak mau berubah, ya 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 sudah gitu, stuck. Proses pembelajaran ya seperti itu saja, membosankan, boring, anaknya cuma sebagai objek gitu kan. Kalau sekarang kan anak sebagai subjeknya ya, untuk beraktivitas. Sekali lagi kembali bahwa gurunya menjadi fasil saja gitu, fasilitator saja. Kalau kemudian ditanyakan tantangan, yaitu tadi, pertama tantangannya adalah bagaimana paradigma guru itu harus diubah, mau berubah enggak. Ketika sudah mau berubah, berarti stepnya lebih mudah. Step berikutnya adalah bagaimana guru harus mau belajar lagi. Kalau kita mau mengajar ya tentu kita harus belajar. Kalau gurunya nggak mau belajar, ya selesai lagi gitu ya. Karena paling gampang saja itulah, kalau kita misalnya membuat mind map pembelajaran, misalnya kita tampilkan yang menyenangkan di kelas dengan yang berbasis web saja, misalnya Whimsical, misalnya gurunya nggak tahu apa itu, anaknya wis sampai Amerika, gurunya masih ada di lautan Atlantik yang terombang-ambing nggak jelas gitu kan, repot. Jadi tantangannya itu mas, pertama paradigmanya harus mau berubah, kedua setelah mau berubah tentunya harus terus mau belajar. Nah tantangan selanjutnya setelah mau belajar, kadang tuntutan zaman sekarang itu semuanya harus serba cepat, maka manajemen waktu itu sangat diperlukan. Kadang guru itu bunyinya masuk jam 7 pulang jam 15.30 ya, tapi nyatanya enggak sampai di rumah masih mengerjakan apa, mungkin bangunnya lebih awal untuk menyiapkan apa, bisa 24 jam gitu. Jadi itu manajemen waktu, manajemen waktu. mungkin itu secara teknis. Oh iya. Bagaimana seorang guru dalam memastikan pembelajaran digital tetap aman dan bertanggung jawab pada proses didik, Pak? Oke, terkait dengan digital tetap aman itu tentunya memang agak sulit ya. Kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya terkait dengan itu, namun kita dari sekolah, dari guru tentu sudah memiliki upaya-upaya bagaimana anak-anak itu terliterasi terkait digital itu. Jadi melek digital gitu ya. Bagaimana kemudian akun-akun yang dipunya anak, terus data pribadi itu untuk tidak disebarluaskan, kemudian bagaimana bisa berkomunikasi yang baik di sosial media, membelajarkan ketika minimal dengan pesan WA itu ada salam pembuka, ada mohon maaf dan sebagainya, itu kan bagian dari itu. Tapi kemudian kalau memastikan bagaimana itu menjadi aman, kelihatannya kita tidak bisa mengontrol itu akan pasti aman gitu ya, tapi upaya untuk ke situ sudah dilakukan dengan mengundang dari dinas informasi ke sini, menyampaikan bagaimana agar data-data pribadi itu aman, bagaimana berkomunikasi dan sebagainya, itu sudah diberikan gitu. Terus gini Pak, bagaimana kolaborasi antara orang tua atau komunitas untuk menyelenggarakan pembelajaran secara digital ini? Komunikasinya kalau di SMA Negeri 5 hanya melalui satu pintu sih sebenarnya, hanya melalui WA group. Jadi setiap kelas itu ada WA grupnya, jadi menyampaikan agenda yang akan dilaksanakan anak-anak di sekolah seperti apa. Terus kemudian apabila seperti kemarin pelaksanaan asesmen akhir tahun menggunakan LMS dan sebagainya, itu disampaikan ke orang tua gitu ya. Jadi orang tua bagaimana mendukung agar anak bisa melaksanakan asesmen dengan LMS lancar, misalnya dengan menyiapkan stylus pen, karena salah satu strategi agar anak jujur dalam mengerjakan. Kalau pakai jari kelihatannya lebih apa ya, lebih lebih ada kemungkinan anak membuka yang lain, karena kecepatan jari dengan stylus pen kan beda gitu ya, pakai stylus pen misalnya, atau mengkomunikasikan bahwa sekolah kecepatan internetnya kurang begitu memadai digunakan secara serentak, maka
dimohonkan untuk menyiapkan paket data dan seterusnya. Nah itu hanya satu pintu sebenarnya kalau di kita, hanya melalui WA group yang ada di masing-masing kelas. Di situ adminnya adalah para wali kelas. Jadi setiap informasi yang ada di sekolah disampaikan di grup dinas sekolah, kemudian dari grup dinas diteruskan ke WA orang tua. Hanya itu Mas kalau di SMA Negeri 5, belum sampai ada WA Blast dan sebagainya, belum ada. Gitu. Ada lagi enggak? Ada beberapa ini Pak, satu lagi. Bagaimana Bapak dalam mengembangkan diri dan Bapak sebagai guru penggerak untuk memimpin transformasi digital ini Pak. Kalau mengembangkan diri secara umum teman-teman ini kan juga dituntut bahwa dalam 1 tahun itu minimal harus mengikuti berbagai macam kegiatan, baik itu secara daring maupun luring ya. Ada webinar maupun seminar atau workshop IHT, BIMTEK, itu minimal 20 jam pembelajaran dalam 1 tahun. Dan teman-teman rata-rata itu istilahnya pengembangan kompetensi itu lebih dari 20 jam. Dan itu biasanya dari pemerintah pun sudah menyediakan, ada BPSDMD gitu ya. Di situ ada MOOC, ada Massive Open Course gitu ya. Istilahnya itu rata-rata dalam satu kali MOOC itu lebih dari 20 JP lah, itu dalam rangka pengembangan itu. Terus kemudian saya sebagai salah satu aktor di guru penggerak juga menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di guru penggerak, menjadi motor di sini, berbagi praktik baik kepada teman-teman, sesederhana misalnya penerapan budaya positif, bagaimana kemudian Bapak Ibu guru itu bisa membuat kesepakatan kelas, ketika kesepakatan kelasnya terjadi ketidaksesuaian, bagaimana harus menerapkan konsekuensi, apakah kemudian apresiasi berupa reward itu efektif atau tidak, sesederhana itu tapi kita sampaikan. Jadi teman-teman yang berperan sebagai aktor di program guru penggerak ya saling berbagi praktik baik terkait itu. Ada, masih ada pertanyaan terakhir Pak. Ini Okay. bukan pertanyaan, cuma sekadar meminta motivasi bagi menurut Bapak pesan untuk para calon guru ini Pak, kayak kita ini Pak. Para calon guru itu yang pertama adalah bahwa kita harus selalu bersyukur. Bersyukur karena muslim semua ya. Karena di agama kita kan amalan yang tidak terputus adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, bersyukur itu kemudian akan menjadi banyak hal ketika kita bersyukur. Terus mari bersyukur, mari menjaga amanah ilmu kita untuk kita bagikan kepada anak-anak didik kita dengan ikhlas. Kita tugasnya tidak untuk memintarkan, tetapi bagaimana membuka wawasan anak-anak didik kita gitu kan. Kalau memintarkan tentunya sangat sulit ya, sangat sulit, dan mungkin bahkan bisa dikatakan itu sesuatu hal yang wow banget gitu ya. Jadi tugas kita ya membuka wawasan saja, mari. Dan itulah fungsinya mendidik, bukan hanya mengajar gitu ya. Itulah kata kuncinya bersyukur. Bersyukur ada di sini. Bersyukur ada di profesi yang mulia lah ya. Kalau kemudian netizen di luar sana ada yang menghujat dan sebagainya, ya mungkin karena ada salah satu, salah dua atau beberapa oknum yang kemudian memang mencoreng nama baik guru gitu ya. Tapi secara umum guru ya profesi yang mulia lah. Tidak hanya di dunia, karena amalannya sebagai kita orang muslim, kita harus percaya bahwa ini adalah amalan kita yang tidak akan terputus sampai kita masuk surga. Gitu kan ya? Nah, itu. Kita ada lagi? Cukup Pak. Ya, kalau nanti misalnya perlu tambahan diskusi, datang saja kantornya Pak Fendi yang belakang. Oh belakang. Yang lurus dari sini kelihatan pintunya 2. Ya. Ya, Ini nanti ke sana. begitu juga sebaliknya Pak, kalau Bapak ada hal yang perlu dibantu Nanti oleh kami, Pak Fendi minta kontaknya ke Pak Idang berarti ya. ini Nanti langsung aja karena kan Bapak misalkan.
karena apa namanya, ini kan PPDB, jadi nanti akan banyak jelas membutuhkan teman-teman dari PPG untuk ikut berkontribusi. Di sini hari apa saja? Rabu, Kamis. Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Berarti mulai minggu depan kan udah mulai PPDB. Kalau ini misalnya mau ikut mendengarkan juga boleh. Karena ini Pak Fendi sosialisasi. Jadi nanti kan ada orang tua akan bertanya, loh Bapak Ibu guru kan di sini kan mesti jauh gitu, kok masa nggak tahu kan waktu gitu. Ikut mendengarkan nggak apa-apa. Tapi ada ruangannya enggak ya? Bisa sih sebenarnya ada banyak, tapi